Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Administrasi Pendidikan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Afif Gunawan, Az-Zahra, dan Anggun Seviana yang akan sedikit membawakan materi tentang sarana dan prasarana sekolah. Materi yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Menurut KBBI, sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Prasarana. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu usaha untuk mencapai tujuan yang meliputi bangunan, lahan, gedung, dan ruangan yang ada di dalamnya. Prasarana merupakan alat yang secara tidak langsung dipakai untuk mencapai tujuan. Secara umum, pengertian sarana dan prasarana sekolah adalah suatu alat ataupun bagian yang memiliki peran untuk mencapai keberhasilan dan juga kelancaran dalam berbagai hal atau lingkup. Sarana dan prasarana menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus ada dalam sebuah proses untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan, walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Materi yang kedua yaitu perencanaan sarana dan prasarana sekolah. Terdapat poin-poin tertentu yaitu yang pertama, hakikat perencanaan sarana dan prasarana persekolahan. Yang kedua, tujuan perencanaan sarana dan prasarana persekolahan. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, unsur-unsur. Yang kelima, prinsip-prinsip. Dan yang keenam, syarat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Poin yang pertama, yaitu hakikat perencanaan sarana dan prasarana persekolahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, kata perencanaan berasal dari kata rencana yang mempunyai arti rancangan atau rangka dari sesuatu yang akan dilakukan atau dikerjakan pada masa yang akan datang. Menurut Terry, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Pada dasarnya, perencanaan merupakan suatu proses kegiatan untuk menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan. Kemudian, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Poin yang kedua, tujuan perencanaan sarana dan prasarana persekolahan. Pada dasarnya, tujuan diadakan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya,
salah rencana, dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memandang kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan. Poin yang ketiga, manfaat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, menghilangkan ketidakpastian, dan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Poin yang keempat, unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana persekolahan. Agar maksud pemenuhan tuntutan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan, maka dalam kegiatan perencanaan perlu mengikut sertakan berbagai unsur atau pihak yang terkait di dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Tujuannya adalah agar unsur atau pihak yang terkait dapat memberikan masukan sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam hal ini, maka unsur-unsur yang perlu dilibatkan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha dan bendahara, serta BP3 atau komite sekolah. Poin yang kelima, yaitu prinsip-prinsip perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Di antaranya yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus betul-betul merupakan program intelektual. Yang kedua, perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensif mengenai masyarakat pendidikan dan kemungkinan pertumbuhan serta prediksi populasi sekolah. Yang ketiga, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus realistis sesuai dengan kenyataan anggaran. Yang keempat, visualisasi hasil perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus jelas dan rinci, baik jumlah, jenis, merek, dan harganya. Di samping kita harus memenuhi prinsip-prinsip di atas, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan karena barang-barang yang tidak tepat akan menjadi sumber pemborosan. Kesesuaian dan dengan jumlah dan tidak terlalu berlebihan dan kekurangan. Mutu yang selalu baik agar dapat dipergunakan secara efektif. Dan jenis alat atau barang yang diperlukan harus tepat dan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Khusus untuk perlengkapan atau sarana dan prasarana sekolah, perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu mengikut pedoman standar, mengadakan perlengkapan sekolah sesuai dengan platform atau anggaran yang disediakan, menyediakan dan menggunakan sesuai kebutuhan, menyimpan dan memelihara sarana dan prasarana sekolah, menghapuskan dan mengelola perlengkapan sesuai prosedur yang berlaku, dan mengumpulkan dan mengelola data perlengkapan. Terakhir, poin yang keenam, yaitu syarat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam kegiatan perencanaan sarana prasarana pendidikan, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Untuk hal-hal tersebut, kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada hal-hal berikut, yaitu
tujuan dan saran atau target yang harus dicapai, serta ada penyesuaian perkiraan biaya atau harga keperluan pengadaan. Harus jenis dan bentuk tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Petugas pelaksana, misalnya guru, karyawan, dan lain-lainnya. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Kapan dan di mana pelaksanaan. Kapan dan di mana pelaksanaan dilaksanakan. Harus diingat bahwa suatu perencanaan yang baik adalah yang realistis, artinya rencana tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman standar, jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan platform anggaran yang disediakan, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, kondisi yang tidak disangka-sangka. Yang kesembilan, dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Saya Anggun Seviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pengadaan sarana dan prasarana persekolahan. Yang kedua, cara-cara pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, prosedur pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, proses pengadaan berbagai jenis sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima, klasifikasi perencanaan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, hakikat pengadaan sarana dan prasarana persekolahan. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan fungsi menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat mendukung proses pembelajaran bagi siswa dan siswi di sekolah. Yang kedua, cara-cara pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana sekolah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pembelian secara langsung dengan uang tunai. Yang kedua, pembuatan sendiri. Sarana dan prasarana sekolah dapat dibuat sendiri. Yang ketiga, penerimaan hibah atau bantuan. Nah, sarana dan prasarana dapat diperoleh dari bantuan-bantuan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lain-lain. Yang kelima, penyewaan. Sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan penyewaan seperti laptop yang ingin digunakan saat ujian. Yang kelima, pinjaman. Sarana dan prasarana sekolah juga dapat dilakukan dengan pinjaman ke sekolah lain. Yang keenam, pendaur ulangan. Di sini sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan pendaur ulangan dari barang yang tidak dipakai menjadi barang yang berguna. Yang ketujuh, penukaran. Yang kedelapan, perbaikan atau rekondisi. Yang selanjutnya, prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu kepada Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2003 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri nomor 24 tahun 2007. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut. 1. Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. 2. Mengklasifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 3. Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana kepada pemerintah. 4. Bila disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. 5. Setelah disetujui semua persyaratan 1 dan 4, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah tersebut. Materi selanjutnya, proses pengadaan berbagai jenis sarana dan prasarana sekolah.
pengadaan berbagai jenis sarana dan prasarana sekolah, yaitu meliputi 1. Buku, baik buku pendidikan yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran siswa dan siswi di sekolah. Kedua, alat. Alat ini dapat berupa alat untuk praktikum pelajaran IPA yang dapat mendukung proses pembelajaran sekolah. Ketiga, perabotan. Perabotan ini berupa bangku, meja, lemari, dan lain-lain. Yang keempat, bangunan. Dan yang kelima, tanah. Tanah ini dapat membeli, menerima bantuan atau hibah atau menukarnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengadaan tanah adalah 1. Menyusun rencana pengadaan tanah yang lokasi dan luasnya sesuai dengan keperluan. Yang kedua, mengadakan survei untuk menentukan lokasi tanah yang baik sesuai dengan maksud serta memperhatikan perencanaan tata bangunan menurut Martin dan Fuad 2016 halaman 39. Yang materi selanjutnya adalah klasifikasi perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Habis tidaknya dipakai. Habis tidaknya dipakai ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Contohnya, sarana pendidikan yang habis dipakai adalah kapur, bahan untuk praktikum, isi spidol, dan lain-lain. Sedangkan sarana pendidikan yang tahan lama adalah bangku, meja, atlas, peralatan olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, bergerak tidaknya pada saat digunakan. Nah, contoh-contoh sarana pendidikan yang bergerak adalah almari, arsip, sekolah, dan bangku. Jadi, yang bergerak ini dapat dipindahkan sesuai dengan siswa dan keperluan. Yang kedua itu tidak bergerak. Nah, pada sarana yang tidak bergerak ini tidak dapat dipindah gerakan, tetap dalam posisi tersebut seperti pengadaan tanah dan bangunan. Yang ketiga, hubungan dengan pembelajaran. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Ketiga tersebut dapat mendukung sistem pembelajaran bagi siswa dan siswi di sekolah. Selanjutnya, laboratorium sekolah. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari laboratorium yaitu suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap, atau ada fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Sebenarnya pengertian laboratorium itu tidak terbatas pada ruangan yang dilengkapi dengan alat-alat praktikum seperti yang umumnya terdapat di sekolah. Tetapi, lingkungan juga dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium. Aktivitas yang dilakukan di laboratorium tidak selalu menggunakan alat-alat laboratorium yang umumnya tersedia. Akan tetapi, dapat melalui suatu pemanfaatan alat-alat sederhana. Sutara dan Sahromi mengemukakan bahwa pengertian laboratorium dalam pengajaran dimaksudkan sebagai kumpulan dari para siswa yang melakukan pengamatan percobaan atau penelitian atas pengelolaan guru. Laboratorium dapat menggunakan ruangan tertutup atau menggunakan ruangan terbuka seperti kebun sekolah, lingkungan lain yang dapat digunakan sebagai sumber kegiatan belajar. Yang kedua, ada pengelolaan laboratorium. Mengelola laboratorium sekolah meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu yang pertama, mengadakan langkah-langkah yang perlu untuk terus mengupayakan agar kegiatan siswa di dalam laboratorium bermakna bagi siswa dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menjadwal penggunaan laboratorium oleh guru-guru agar laboratorium dapat digunakan secara merata dan efisien oleh siswa yang memerlukan. Penjadwalan terutama diperlukan jika jumlah ruang laboratorium lebih sedikit daripada keperluan nyata sekolah. Yang ketiga, mengupayakan agar peralatan laboratorium terpelihara dengan baik, sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama dan selalu siap digunakan. Dan yang terakhir, mengupayakan agar penggunaan laboratorium berlangsung dengan aman dan mengupayakan langkah-langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kecelakaan.
Dan yang terakhir ada fungsi dari laboratorium. Fungsi laboratorium seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 27, yaitu bahwa laboratorium merupakan sarana penunjang jurusan dalam pembelajaran iptek tertentu sesuai program studi yang bersangkutan. Kegiatan praktikum dalam pembelajaran merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Alasan pentingnya kegiatan praktikum meliputi yang pertama, praktikum membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, praktikum mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Yang ketiga, praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Dan yang terakhir, praktikum menunjang materi pelajaran. Nah, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktikum dapat menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Laboratorium di samping berfungsi sebagai tempat kegiatan melakukan pengamatan, percobaan, dan penelitian juga dapat berfungsi sebagai tempat pameran, museum kecil, perpustakaan, sumber-sumber, serta tempat pembuatan alat-alat atau bahan-bahan. Materi terakhir yang akan disampaikan yaitu tentang perpustakaan sekolah. Pertama, pengertian dari perpustakaan. Menurut KBBI, perpustakaan adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya. Perpustakaan sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan penunjang kegiatan belajar siswa memegang peranan yang sangat penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Melalui perpustakaan, siswa dapat mendidik dirinya secara berkesinambungan dan dapat menumbuhkan minat baca. Mbulu dalam Darmono menyatakan bahwa perpustakaan sekolah sangat diperlukan keberadaannya dengan pertimbangan bahwa A. Perpustakaan sekolah merupakan sumber belajar di lingkungan sekolah. B. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu komponen sistem pengajaran. C. Perpustakaan sekolah merupakan sumber untuk menunjang kualitas pendidikan dan pengajaran. D. Perpustakaan sekolah sebagai laboratorium belajar yang memungkinkan siswa dapat mempertajam dan memperluas kemampuan untuk membaca, menulis, berpikir, dan berkomunikasi. Lalu ada tujuan dari perpustakaan sekolah. Menurut Yusuf, menyatakan bahwa tujuan didirikannya perpustakaan sekolah tidak terlepas dari tujuan diselenggarakannya pendidikan sekolah, yaitu untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah. Sejalan dengan hal tersebut, maka tujuan perpustakaan sekolah yaitu yang pertama, mendorong proses penguasaan teknik membaca. Yang kedua, membantu menulis kreatif. Yang ketiga, menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca. Yang keempat, menyediakan berbagai macam sumber informasi. Yang kelima, mendorong minat baca. Yang keenam, memperkaya pengalaman dengan membaca buku yang disediakan oleh perpustakaan. Dan yang terakhir, mengisi waktu senggang melalui kegiatan membaca. Dapat disimpulkan bahwa tujuan perpustakaan sekolah didirikan secara umum, yaitu untuk menunjang berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Perpustakaan sekolah bertujuan menyerap dan menghimpun informasi, mewujudkan suatu wadah pengetahuan yang terorganisasi, menumbuhkan kemampuan menikmati pengalaman imajinatif, membantu perkembangan kecakapan bahasa dan daya pikir, mendidik siswa agar dapat menggunakan dan memelihara bahan pustaka secara efisien, serta memberikan dasar ke arah studi mandiri. Dan yang terakhir yaitu fungsi dari perpustakaan sekolah. Yang pertama, agar pengguna perpustakaan mendapat kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan. Yang kedua, untuk membangkitkan dan mengembangkan minat yang telah dimiliki pengguna yaitu dengan mempertinggi kreativitas dan kegiatan intelektual. Yang ketiga, mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang demokratis. Yang keempat, mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru. Darmono mengemukakan bahwa perpustakaan mengemban beberapa fungsi umum, yaitu fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi penelitian, dan fungsi rekreasi. Lalu ada Sumantri yang menyatakan bahwa fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai sumber informasi, penunjang pembelajaran siswa dan guru. Bagi guru, perpustakaan merupakan tempat mencari sumber informasi dan rujukan dalam mengajar, serta tempat pengembangan minat baca bagi siswa.
Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa fungsi perpustakaan sekolah secara umum yaitu sebagai sumber belajar untuk siswa dan guru di sekolah. Perpustakaan sekolah juga berfungsi dalam menumbuhkan minat baca siswa dengan sering berkunjung dan membaca buku. Perpustakaan sekolah menyediakan berbagai informasi tentang ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa dan guru di sekolah. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang sarana dan prasarana sekolah. Sebelumnya kami minta maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.